Kaluhur. Kaluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Belada Sufi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali di channel Belada Sufi. Untuk kali ini kita eksplorasi di salah satu destinasi wisata di daerah Kabupaten Bandung Timur. Jadi lokasi dekat dengan Dreamland dan salah satu pesantren yang pernah kita kunjungi yaitu Kayu Sebatang. Alhamdulillah, kebetulan ini lagi acara keluarga besar NU. Kita akan ngobrol sebentar. Tema tentang tip memelihara pernikahan. Jadi alhamdulillah ini salah satu contoh figur Rois Suriah yang alhamdulillah selalu harmonis. Termasuk ada Gusdar, salah satu pengurus Sekretaris MBC NU Kecamatan Calengka beserta istri beliau Bu Nyai. Dan ini istri dari Rois Suriah. Beliau salah satu keturunan dari Ajengan Cicalengka yang mungkin sebagai pionir di Kiroat ya Bib ya. Sedikit Bib. Jadi pemirsa ingin tahu Bib, biografi istri kan biasa tampil sendiri Bib. Sekarang berdua, jadi pemirsa tahu nih istri Rois Suriah nih. Alhamdulillah, beliau salah satu cucu dari cicitnya Kiai Haji Raden Amin Ishak yang salah satu tokoh Kiroat Kecamatan Cicalengka. Juga seorang ulama Kiroat. Jadi beliau salah satu tokoh Kiroat ya? Kiroat Kecamatan Cicalengka. Alhamdulillah. Bib, tentang bukan tip Bib. Ini kajian sebentar, kajian ringan Bib tentang bab rumah tangga Bib. Menurut cara pandang seorang Rois Suriah Bib, pertama kewajiban seorang suami dulu Bib. Seorang suami yang menayangi istrinya, tanggung jawab segalanya gitu. Ya suami harus mengalah sama istri. Kita nggak perlu egois tentang kita itu seorang suami kita merasa seenakan kadang tidak boleh, itu nggak dicontohkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah kan sangat mencintai seorang istrinya, sangat menyayangi istrinya, dan rumah tangga beliaulah yang harus kita contoh. Sayangilah istri-istri kalian. Terus kewajiban seorang istri Bib? Ya taat sama suaminya. Mungkin diantaranya Bib bisa diperinci, diperjelas. Cuma dua kewajiban istri dalam hidup ini. Yang satu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua taat sama suaminya. Udah beres. Kalau kita lanjut lagi, kita akan tanya. Kita beralih ke Gusdar nih. Kita tanya ke istri beliau keseharian Gusdar. Gus, pendapatnya Gus tentang bab rumah tangga Gus, khususnya di Nahdiyin. Pertama tentang kewajiban seorang suami dan istri. Iya. Tentang kewajiban seorang suami, ya kewajiban utamanya satu, membahagiakan istri dan keluarganya. Dalam prosesnya, dalam proses untuk membahagiakan istri dan keluarga ini memang gak mudah ya. Terutama bagi ya para suami seperti kami ini yang hari ini kumpul di sini. Karena banyak waktu yang tersita
ya untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah istri saya sih ridho. Jadi ya ini mungkin jadi salah satu pendukung dan juga ya menjembatani kesuksesan saya dalam berikhtiar untuk membahagiakan istri gitu. Karena kalau istri gak ridho, suaminya sibuk kesana kemari untuk berikhtiar mengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, wah repot juga gitu. Alhamdulillah saya hingga saat ini sudah berikhtiar. Gimana, sudah bahagia belum selama ini? Ya, alhamdulillah gitu ya. Ya alhamdulillah lah, selama ini ya baik-baik saja. Ya kan aktivitas padat, Bu. Iya sih, tapi kan maksudnya kalau tidak ada pengertian dari istri juga, ya suami kan tidak bakalan maju ya. Kalian ini kan ya terutama bersuamikan ustadz, kita harus paham waktu beliau banyak tersita di luar. Nah kita sebagai istri ya mendukung apa aktivitas suami. Selama ini ya mereka kan mengurus umat, jadi saya sebagai istri ya ridho-ridho saja. Karena itu konsekuensi saya punya istri, suami seorang ustaz. Dan juga ya, aktivis NU. Iya, aktivis NU. Jadi mau tidak mau, ya saya sebagai istrinya harus sadar. Ya, terima kasih sayang. Tapi ya idealnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa khairukum li ahli. Bahkan ya kata Rasulullah kan seperti itu, sebaik-baik kalian adalah orang yang bersikap baik pada keluarganya, dalam hal ini ya istri dan anak-anak ya keluarganya. Tugasnya sebetulnya itu yang kita terjemahkan di lapangan sebetulnya ya agak ya repot juga gitu. Iya. Tapi kami ya kami yakin bahwa ketika kami berkhidmah di Nahdlatul Ulama, ya keberkahan Jamiah Nahdlatul Ulama itu ya terasa juga, bahkan mungkin jadi salah satu pendukung. Ya harapan kita menjadi apa ya, jadi faktor X dalam membahagiakan rumah tangga kami. Jadi ya tipsnya bagi yang masih jomblo, carilah suami dari kalangan aktivis ahliin. NU. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Amin rabbal alamin. Ya selalu ada saja rezeki itu seperti Allah janjikan ya, selalu ada saja gitu, dari mana, meskipun ya teh ya tidak hanya berkah mungkin juga berkah karena beliau ini kan mengabdi di NU, jadi berkah juga untuk keluarga kami. Ada aja rezeki kalau kita berpikir secara logika, dari mana sih rezeki itu datang? Ya tidak ada yang tidak apa ya. Kalau pikirnya secara logika, dari mana datangnya ya tidak tahu. Mungkin ya hanya Allah yang ngasih rezeki pada kita. Kalau berpikir rezeki ya, kalau berpikirnya dari mana sih, mereka sibuk ngurusin NU, sementara kan dapur harus ngebul, anak-anak kan harus makan, kebutuhan rumah tangga banyak. Tapi ya kita sebagai istri ya harus ridho, intinya harus ridho aja. Mereka mengabdi di NU, ya kita harus ridho. Itu. Dan ini salah satu teladan. Jadi Ibu ini salah satu pengamal puasa Daud, Bu ya. Tidak juga. Ya, ketika dapur harus full, aktivitas suami kan ini non profit. Iya. Alhamdulillah puasa Daud lancar. Insya Allah kedepannya mungkin. Tapi kalau saya sendiri memang menganut paham kesetiaan ya, itu penting kesetiaan itu. Bahkan hingga hari ini banyak yang bertanya, Ustadz kok motornya itu saja gitu.
Nah, saya pernah mendapatkan ajaran bahwa sepeda motor itu ya bukan, tapi mungkin diibaratkan sebagai istri. Nah, saya setia terus sama motor yang saya pakai ini walaupun sudah butut ya karena itu. Masa disamakan Paham dengan kesetiaan. motor? Bukan berarti nggak mampu ya beli yang baru, yang bagus, tapi ini adalah simbol kesetiaan gitu bagi saya. Jadi sama istrinya juga Ya, setia. makanya nanti ketika saya ingin beli sepeda motor yang baru, ya harus lisensi istri saya dulu. Diizinkan apa enggak gitu. Ini dalam pandangan Islam maksudnya di NU porsi suami, tanggung jawab suami, tugas suami itu. Tugas suami memang seperti itu, maka survei kebanyakan, hasil survei hampir rata-rata ini valid. Katakan bisa 90% lah. Antara perempuan dan laki-laki yang cepat meninggal itu laki-laki. Karena banyak tegang jantungan, sering diminta uang oleh istrinya. Jadi Resiko. jadi itu nggak tahu posisinya gitu kan, mau ada mau kagak, yang penting itu si istri pasti minta gitu kan. Nah jadi si suami pasti pada jantungan dan banyak yang meninggal. Khususnya buat kaum istri perempuan, istri-istri perempuan yang menjadi istri seorang aktivis atau yang katakan ustadz yang berkhidmat kepada nggak punya gaji. satu organisasi Jamiatul Mubarakah, yaitulah di situ harus ada pengertian-pengertian dari seorang istri. Dan memang alhamdulillah seperti hal yang tadi dipaparkan oleh istrinya Sekretaris Nahdlatul Ulama Roy Surya, karena memang itu mengambil contoh yang diriwayatkan atau yang dikatakan oleh baginda Nabi. Jadi seorang laki-laki tidak akan bisa yang namanya berdiri tegak kalau tanpa ada bantuan doa dan dorongan dari seorang istri. Itu. Jadi kalau misalkan seorang suami berhasil bisa berdiri tegak sampai orang itu pada tahu, itu bohong kalau hasil sendiri. Bohong. Itu pasti ada dorongan dari seorang istri. Andil dari seorang istri. Maka ya kita walaupun memang tidak salah, Allah pun juga menganjurkan lebih dari satu istri itu diperbolehkan. Tetapi seorang istri itu amanah dari Allah. Apakah kita bisa menjaga atau tidak? Karena yang namanya seorang istri itu pasti dipertanggungjawabkan oleh kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Satu aja belum tentu bisa kita mempertanggungjawabkan, apa lebih dari satu. Tapi kalau misalkan sudah bisa mempertanggungjawabkan ya silahkan, karena Allah pun juga memperbolehkan. Gitu. Terus yang ini, Bib, apakah tugas seorang suami itu hanya satu, toh misalkan mencari nafkah? Tidak. Dalam pengertian pekerjaan rumah tangga yang lain itu dibebankan kepada istri. Dalam pengertian agama, dalam pemahaman Nahdlatul Ulama itu bagaimana? Sebenarnya pekerjaan rumah itu sebenarnya yang harus melakukan itu suami. Oh, Seperti halnya cuci piring. ini disensor nanti. Memang benar. Teruskan. Ya kan Teruskan. biar mereka berikut. Biar Ini kan biar objektif. Iya. Para istrinya kan. Iya. Tugasnya itu, Bib. Ya, jadi bukan cuma mencari nafkah saja. Dan memang kewajiban suami itu membantu seorang istri dalam arti mengurus rumah, mendidik anak. Itu memang tetap kewajiban suami juga. Enggak semestinya harus dilimpahkan kepada seorang istri aja. Gitu. Karena memang kalau misalkan kita ngambil dari keterangan hukum apa yang dikatakan dalam kitab I'anatul Thalibin, kebiasaan si seorang istri sebelum kita nikahi itu apa? Misalkan sama orang tuanya, selalu kita belikan bajunya oleh orang tuanya, itu minimal 6 bulan sekali harus dibeliin baju itu. Aduh, catat. Itu. Tetapi ya alhamdulillah. Mohon maaf karena disensor, itu bab yang sangat penting. Boleh digarisbawahi. Tetapi alhamdulillah Ada lah nanti. dengan kerendahan hatinya, dengan kesolehan hatinya, istri-istri yang diperistri oleh santri, oleh ustadz itu mengerti akan kondisi suami. Kalau misalkan sampai membantu istrinya
pulang misalkan udah beres mengayomi masyarakat, berkhidmah kepada masyarakat, itu kan capek. Ini Bib, ketentuan yang tadi tentang nafkah, Bib. Ya. Apakah itu sesuatu yang harus diupayakan atau misalkan tergantung kondisi? Ya kalau ada ya. Kalau berikan. nafkah, Kalau tidak ada, ya kalau nafkah itu sebenarnya gini ya, dari segi masalah nafkah, kalau misalkan kita ada, ya kita beri. Tapi kalau misalkan tidak ada, apalagi yang namanya santri itu kan min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Tetapi yang kata tadi tuh, jangan takut diperistri oleh santri karena Allah yang menjanjikan. Pasti ada aja rezeki. Jalannya pasti ada aja. Alhamdulillah kan. Walaupun misalkan sekretaris NU, Rois Suriah tidak mempunyai gaji yang seperti halnya PNS dan yang lainnya, tapi alhamdulillah udah bisa yang namanya supaya gimana caranya istri tidak kepanasan, tidak kedinginan. Alhamdulillah. Kalau secara matematika logika itu nggak bisa dikejar. ini Bib yang tadi. Kalau misalkan pekerjaan rumah tangga itu kewajiban seorang suami, pahala istri di mana, Bib? Nah, Itu dia. pahala istrinya itu dia. Pahala istri, sebenarnya istri itu ngambil pahalanya itu yang pertama taat kepada suami, terus melayani suami, ya kan, terus menjaga amanah suami seperti halnya anak gitu. Nah, adapun misalkan masak ataupun misalkan cuci piring, cuci baju, itu nilai plusnya buat si istri pahalanya. Walaupun memang tidak ada hinanya atau tidak ada salahnya kalau misalkan seorang suami mencuci piring, mencuci baju, itu nggak ada salah, nggak ada salah. Saya Gitu. Apalagi seorang ulama besar, ikon di Ormas Nahdlatul Ulama seperti Abah Lutfi. Itu Abah Lutfi sangat begitu menghormati seorang istri. Kenapa? Karena kata Abah Lutfi, saya tidak akan bisa seperti ini kalau tanpa istri saya. Itu kata Abah Lutfi. Dan memang khususnya saya dan semua laki-laki sebenarnya masih banyak kurangnya kepada istri. Tetapi alhamdulillah istrinya alhamdulillah pada soleh-soleh bisa menerima. Ini pentingnya mencari istri kadar nahdiyin gitu. Betul, betul, betul. Dijamin bahagia. Kenapa harus mencari kadar nahdiyin seorang istri? Karena dia akan memahami dan mengerti akan kondisi seorang suami, posisi seorang suami itu. Karena apa? Karena diajarkan di nahdiyin seperti apa kita harus yang namanya menghormati kepada suami. Kalau misalkan di luar nahdiyin nggak akan ada. Banyak kok perempuan-perempuan yang menuntut kepada suaminya sampai meminta cerai dikarenakan tidak dikasih nafkah dan bla 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 bla. Ya. Di zaman sekarang kan yang faktor utama itu perceraian masalah ekonomi, Bib. Iya. Kalau misalkan bukan kadar nahdiyin seperti halnya Bunyai istrinya sekretaris NU, Bunyai istrinya Rois Suriah, mungkin dari kemarin-kemarin udah minta cerai. Oh iya. Ya. Dari kemarin-kemarin, tapi dikarenakan kadar nahdiyin dan mengetahui posisi perempuan seorang istri itu seperti gimana kepada suami, dia tetap bersabar.